Oke, kembali lagi ya bersama kita Pak Tani BS, memberikan tips kawan-kawan dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membagi tips kawan-kawan. Kita sambil santai saja. Inilah tanaman sawi kita kawan-kawan ya, dalam media polybag. Ini dia media polybag ini. Ini bisa tumbuh subur kawan-kawan di media polybag. Apa sih rahasianya kawan-kawan dalam media polybag, kok bisa tumbuh media sawi dalam ini media polybag tumbuh subur? Apa sih rahasianya? Kita akan ulas terlebih dahulu kawan-kawan bagaimana cara-caranya. Sebelum berlanjut kawan-kawan ya, kita masuk intro dulu seperti biasa. Oke. Hal dasar dalam pertanian organik adalah, atau hal dasar dalam racikan media polybag ini kawan-kawan. Ini hal dasar dalam pertanian organik. Jadi racikan media polybag ini bisa kita racik sedemikian rupa supaya tumbuh subur dan pastinya sehat dia dalam media itu. Hal yang utama atau hal yang standar ialah medianya. Jadi bagaimana medianya? Jadi kita biasanya kawan-kawan kita membiasakan atau standar dalam media polybag yaitu adalah tanah topsoil. Apa itu tanah topsoil? Adalah tanah bagian atas yang kedalaman maksimum adalah 30 cm ya. Jadi ambillah tanah, sesudah itu gemburkan dia, haluskan. Oke. Sesudah haluskan, yang kedua adalah sekam. Sekam ini juga hal dasar ya. Hal dasar yaitu adalah sekam yang sudah difermentasi nih. Wajib hukumnya ya. Kenapa sekam difermentasi? Karena yang pertama adalah sekam ini biasanya menimbulkan jamur. Dan jamur-jamur yang merugikan oleh tanaman kita dan juga nematoda. Jadi sekam ini harus terlebih dahulu difermentasi ya. Difermentasi tujuannya supaya nematoda sama jamur-jamur yang merugikan tanaman kita supaya tidak merusak. Jadi harus fermentasi. Dan bagaimana caranya? Nanti saya buat deskripsi ya, bagaimana pembuatan sekam fermentasi, atau dibakar juga tidak masalah ya. Yang komposisi ketiga adalah kompos. Kompos itu yang sudah masak sempurna ya. Saya ulangi, yang sudah masak sempurna. Jadi bagaimana secara visual di lapangan melihat kompos yang sudah masak sempurna, yaitu adalah kalau kita ambil kompos, kita kelihatan aromanya, pasti aromanya sudah seperti aroma bau tanah ya. Dan biasanya tidak bau kotoran atau sisa-sisa dari bahan kompos kita. Dan juga kalau apabila kita cek pH-nya, biasanya itu mendekati 7 ya. Mendekati 7. Dan 3 bahan itulah dicampur. Perbandingan 1:1:1. Jadi campur sedemikian rupa sampai merata, dan juga diamkan selama kurang lebih 7 hari ya. Nanti lebih lengkapnya saya buat deskripsi bagaimana racikan polybag ini. Ini media polybag ini kawan-kawan tidak ada lagi kita namanya pemupukan tambahan atau pemupukan VOC, tidak ada lagi. Ini murni, tidak ada ini dari persemaian sampai perawatan sampai anti panen, tidak ada. Inilah hasilnya, benar-benar subur ya. Inilah dia contohnya suburnya. Dan juga hal yang kedua adalah bibit unggul pastinya. Yang ketiga adalah ini adalah penyiangan ya. Jadi rumput-rumput atau gulma kita ini harus dibuang ya, supaya tidak namanya persaingan unsur hara atau menghisap atau mengambil unsur hara. Dan yang keempat hal utama adalah penyiraman. Ini wajib hukumnya ya. Apabila musim kemarau itu kita sarankan 2 kali, sore dan pagi ya. Dan juga apabila musim hujan tergantung kondisi lapangan sekali saja ya. Jadi usahakan ini penyiraman ini hal yang penting yang sering dilupakan oleh petani pemula ialah penyiraman dalam media polybag.
penyiraman ini usahakan kawan-kawan jangan berlebihan ya. Konsepnya jangan berlebihan sampai air itu bertumpahan banyak. Jadi konsep dalam atau sifat kimia tanah yaitu adalah bahan organik dan juga unsur-unsur hara bisa tercuci. Paham ya? Jadi unsur-unsur hara itu bisa tercuci, sehingga lama-kelamaan kita ibaratnya penyiraman secara berlebihan, otomatis media kita akan kurang subur ya pastinya. Kenapa kurang subur? Karena tadi percucian oleh air tadi. Seiring air tadi berarti unsur hara di dalam ini sudah berkurang. Oke ya, mudah-mudahan kawan paham bagaimana konsep penyiraman yang benar ya. Jadi usahakan penyiraman itu jangan sampai air banyak menetes. Usahakan cuma 1 centing saja. Jadi kita punya ukuran masing-masing di lapangan. Oke. Dan saya kira begitulah kawan-kawan pengalaman kita di lapangan bagaimana menanam sayur ini. Sayur pakcoy. Karena ini sayur pakcoy sayur manis ini, saya ulang ya, sayur manis ini karena semusim, jadi kita tidak lakukan lagi pemupukan tambahan atau pemupukan POC tambahan. Jadi ini milik kita ini sudah benar-benar subur ya. Bisa kawan-kawan coba bagaimana ini konsep kita kawan-kawan dalam pertanian organik untuk budidaya sawi di media polybag. Konsepnya sangat mudah. Oke. Saya kira cukup kawan-kawan ya bagaimana racikan kita atau metode kita dalam budidaya sawi dalam media polybag. Sangat mudah dan gampang. Mudah-mudahan kawan-kawan boleh coba di rumah masing-masing atau di pekarangan rumah masing-masing bagaimana konsep kita. Semoga membantu kawan-kawan dalam pertanian organik dan juga mendorong kawan-kawan juga supaya giat dalam pertanian organik. Oke, sekian dulu dan saya kira semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa share sama kawan-kawan yang lain ya. Oke, salam Pak Tani BS. Salam organik.